Kasih kesempatan yang luar biasa nih sama teman-teman Bengkel Hukum, juga kolaborasi dengan Jalatek. Kita hari ini mau ngomongin terkait dengan paten, salah satu rezim yang ada di kekayaan intelektual yang mungkin juga sebenarnya udah sering ya didengar sama orang-orang paten gitu untuk daftarin paten dan segala macam. Nah, kali ini di kesempatan ini kita pengen ngebahas lebih jauh lagi terkait dengan paten nih. Nah, karena di sini kita juga adalah kantor yang memang bidangnya di kekayaan intelektual. Jadi kita pengen share sedikit tentang informasi-informasi yang mungkin nggak banyak orang tahu ya, karena mungkin orang cuma tahu general information terkait dengan paten, tapi kita akan mencoba untuk menggali lebih jauh lagi nih terkait dengan paten, khususnya untuk teman-teman yang memang punya startup ataupun orang-orang yang memang pengen belajar nih lebih jauh tentang paten. Nah, kali ini, di malam ini kita ingin share itu dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatannya sekali lagi. Nah, sebelum kita masuk nih ke materi kita pada malam hari ini, perkenalkan sekali lagi, saya mengenalkan diri. Saya Rehan Faiz, saya associate dari Ambadar & Ambadar IP Law Firm. Saya ditemani oleh siapa Mbak? Silakan. Nama saya Rena Purnamasari. Kalau saya itu di bagian paten spesialis di Ambadar juga. Iya, nah sekarang kali ini nih kita akan ngebagi informasi terkait dengan paten. Nah, judul gedenya adalah pentingnya pelindungan paten bagi startup. Oke, kita lanjut. Nah, pertama-tama nih kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya paten gitu. Nah, teman-teman, seperti yang udah kita ketahui bersama, sebenarnya paten itu sudah ada undang-undangnya. Nah, undang-undangnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Nah, di sini juga kita bisa menemukan semua hal yang berkaitan dengan paten dan apa-apa yang diatur oleh negara terkait dengan paten. Nah, yang pertama nih kita bahas dulu nih terkait dengan definisi. Definisi, paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Nah, itu definisi dari paten, teman-teman. Jadi, untuk definisi itu sendiri, tolong diperhatikan bahwa ada kata-kata hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya. Jadi memang ada pemberian hak nih, hak eksklusif ya Mbak, yang diberikan oleh negara kepada para inventor yang memang punya invensi-invensi di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Nah, sebenarnya tujuannya apa sih sebenarnya untuk pelindungan paten ini atau memberikan hak eksklusif terhadap invensi-invensi yang ditemukan oleh para inventor. Jadi, tujuan paten ini adalah mendorong inovasi dan pengembangan teknologi paten. Lalu paten memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk mengendalikan penggunaan, produksi, penjualan, dan pemanfaatan inovasi tersebut. Nah, jadi memang tujuan utama dari pelindungan paten itu adalah mendorong inovasi agar teman-teman inventor di luar sana mereka akan terus-menerus untuk membuat ide dan juga terus-menerus memberikan inovasi-inovasi baru khususnya di bidang-bidang teknologi. Nah, lalu untuk ruang lingkupnya itu sendiri itu mencakup ada produk atau proses yang melibatkan penemuan baru, terus ada perbaikan dari produk atau proses yang sudah ada, lalu ada komposisi bahan, dan terakhir ada serta aplikasi teknis yang baru. Nah, memang kalau paten itu lebih lekat hubungannya dengan produk maupun teknologi-teknologi baru, teman-teman. Jadi, ini salah satu common mistakes yang sering dilakukan oleh orang-orang. Kita mau daftarin merek, dibilangnya, ayo patenin mereknya. Nah, itu common mistake ya, teman-teman. Jadi, itu salah penggunaan terminologi. Ketika teman-teman mau mendaftarkan merek, itu bukan mematenkan merek, karena itu dua hal yang berbeda. Paten sendiri dan merek pun sendiri gitu. Jadi teman-teman yang udah nonton kita di hari ini, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Nggak ada tuh yang namanya mematenkan merek. Jadi kalau untuk merek, itu nama prosesnya adalah mendaftarkan merek, dan pun sama untuk mendaftarkan paten gitu. Jadi jangan kebalik-kebalik lagi dan jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah,
ada yang namanya di dalam undang-undang tersebut tuh ada 2 jenis paten. Ada paten dan juga ada paten sederhana. Apa sih sebenarnya paten ataupun paten sederhana? Untuk paten sendiri adalah hak paten yang diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau mendaftarkan patennya atau mendaftarkan teknologinya dan mendapatkan hak patennya, tolong untuk digarisbawahi. Ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi agar seseorang itu bisa mendapatkan pelindungan hak patennya. Yang pertama, invensi tersebut harus baru. Yang kedua, mengandung langkah inventif. Dan yang terakhir, dapat diterapkan dalam industri. Jadi ini syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh seseorang apabila seseorang tersebut mau dilindungi hak patennya. Lalu yang kedua, ada paten sederhana. Nah, itu hak paten yang diberikan untuk setiap invensi baru masih sama, pengembangan produk ataupun proses yang sudah ada dan dapat diterapkan dalam industri. Nah, perbedaannya antara paten dan paten sederhana adalah bahwa di paten sederhana ada terkait dengan pengembangan produk maupun pengembangan proses yang sudah ada. Jadi ini tuh kayak kelanjutan dari paten yang sebelumnya yang sudah ada gitu, teman-teman. Jadi memang beda nih, ada paten dan paten sederhana gitu. Oke, kita lanjut. Nah, juga ada jenis-jenis paten. Di sini ada 2 jenis paten yang diatur dalam Undang-Undang Paten, yaitu yang pertama ada paten proses, yang kedua ada paten produk. Nah, untuk yang paten proses itu sendiri adalah paten yang diberikan terhadap suatu proses. Sedangkan yang kedua adalah paten produk, paten yang diberikan pada suatu produk. Nah, jadi teman-teman, jenis-jenis paten itu nggak cuma mutlak terhadap satu produk, kayak satu teknologi yang udah ada bentuknya. Let's say kita ambil suatu contoh handphone. Nah, handphone tuh bisa jadi satu paten, tapi proses pembuatan handphone pun bisa dilindungi patennya gitu. Jadi nggak cuman semata-mata paten itu hanya melindungi suatu produk aja gitu. Jadi paten pun bisa melindungi suatu proses. Ketika ada orang yang bisa menemukan suatu proses yang memang baru dan bisa diterapkan dalam industri, itu bisa dilindungi patennya gitu. Nah, nih teman-teman, ini yang tadi sebenarnya udah agak dibahas sedikit di awal tadi mengenai apa sih perbedaannya tuh dalam rezim kekayaan intelektual itu banyak. Kita mengetahui banyak sekali bidang dalam kekayaan intelektual. Nah, ini tuh yang kita sebut di sini ada paten, merek, desain industri, dan hak cipta. Nah, ini bisa dilihat. Contoh yang kita berikan adalah handphone, teman-teman. Nah, mungkin kalau handphone ini bisa banyak orang yang mungkin kalau misalnya menebak, orang awam akan menebak, oh ini pasti paten, karena ini hubungannya dengan teknologi, ini handphone baru gitu, let's say. Nah, jadi orang pasti akan menebak ini perlindungan kekayaan intelektualnya itu hanya di paten. Nah, tapi teman-teman, sekali lagi, itu masih salah. Jadi benar bahwa misalnya si handphone ini bisa dilindungi patennya, itu benar sekali. Tapi ternyata ada banyak kekayaan intelektual yang dapat dilindungi dalam satu produk. Let's say merek, kita masuk ke merek. Nah, merek di sini kita bisa lihat contohnya adalah Samsung. Ini adalah merek sebagai daya pembeda suatu produk. Nah, ini bisa dilindungi oleh kekayaan intelektual juga dalam rezim merek tentunya. Jadi dalam handphone ini nggak cuma sebatas handphonenya, tapi juga si merek Samsungnya bisa dilindungi oleh kekayaan intelektual. Lalu lanjut lagi, bahwa ternyata ada nih yang namanya desain industri. Nah, desain industri pun ini adalah bentuk luar dari handphone Samsung yang melengkung sehingga menampilkan kesan estetis. Ini bentuk handphone Samsungnya kan nggak cuma bentuk kotak gitu ya, Mbak. Ini bentuknya ada bentuk yang memberikan kesan estetis. Nah, ini bisa dilindungi juga oleh desain industri, teman-teman. Jadi nggak cuma sebatas si produknya, tapi bentuk dari produknya pun bisa dilindungi selama memiliki kesan estetis. Gitu. Jadi ini bisa dilindungi juga oleh desain industri. Nah, kita masuk yang terakhir, ada juga hak cipta. Nah, untuk hak cipta ini, dia melindungi berbagai macam hal ya, teman-teman. Kayak kita ketahui buku bisa dilindungi cipta, lagu bisa dilindungi hak cipta. Nah, tapi untuk di sini, untuk handphone ini sendiri, kita bisa, dia melindungi aplikasi ataupun musik yang memang ada di dalam handphone tersebut yang dilindungi oleh hak cipta. Jadi, intinya teman-teman, dalam suatu produk ataupun dalam suatu satu karya ataupun suatu hasil intelektual properti,
itu nggak hanya dilindungi oleh hanya satu rezim aja, misalnya paten atau merek gitu. Tapi dalam satu produk itu bisa memungkinkan dilindungi oleh berbagai macam rezim gitu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin baru mengetahui nih, ini kekayaan intelektual tuh apa sih sebenarnya? Nah, inilah kekayaan intelektual gitu. Ini banyak jenisnya, banyak hal yang bisa dilindungi oleh teman-teman dalam suatu produk, ataupun misalnya teman-teman ada yang buat usaha, nah itu juga bisa banyak sekali kekayaan intelektual yang dilindungi, tidak hanya sebatas oleh di paten ataupun merek saja. Gitu ya teman-teman ya. Semoga penjelasannya clear. Oke, kita lanjut. Nah, kita kan hari ini ngomongin startup ya, Mbak. Ya. Jadi banyak nih startup yang kayaknya memang udah melek terhadap kekayaan intelektual. Nah, ini salah satu startup yang sudah kita ketahui bersama, memang yang paling kita kenal mungkin sehari-hari bagi teman-teman yang naik Gojek ya. Nah, ini Gojek ini adalah salah satu startup nasional yang punya paten di Indonesia. Ini bisa dicari, mungkin nanti teman-teman cari di pangkalan data kekayaan intelektual. Nah, itu bisa dicari nih, bahwa PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk ini, dia sudah punya paten yang dilindungi, yaitu teknologi layanan koneksi internet WiFi yang bergerak. Nah, ini tuh salah satu contoh startup di Indonesia yang memang sudah memiliki paten. Dan ini juga sama dengan artinya bahwa startup kita di Indonesia adalah startup yang sudah mulai aware terhadap kekayaan intelektual gitu. Jadi buat teman-teman di sana yang punya startup ataupun punya usaha UMKM, nah ini semuanya bisa melindungi kekayaan intelektualnya, sehingga value dari karya intelektualnya bisa meningkat gitu. Nah, ini salah satu contohnya untuk yang nasional. Nah, satu lagi nih, ada startup yang kita ambil internasional, yaitu Tencent Technology Shenzhen Company Limited. Dia juga adalah salah satu startup yang berhasil dengan patennya. Nah, untuk patennya sendiri yang dia lindungi adalah metode aplikasi program startup dan pelayanan. Nah, ini merupakan salah satu bidang teknologi komputer yang mengungkapkan metode startup, aplikasi, dan peralatan. Jadi ini juga salah satu perusahaan internasional startup yang berhasil memiliki paten dan bisa memonetize patennya dengan baik gitu. Jadi buat teman-teman startup di sana, coba digali lagi ide-idenya, mungkin ide-ide tersebut bisa dilindungi entah oleh paten ataupun rezim kekayaan intelektual yang lain. Tapi khususnya teman-teman startup, kan biasa sekarang startup itu banyak ngomongin masalah teknologi ya, Mbak, lekat sekali sama yang namanya teknologi. Jadi buat teman-teman nih, teman-teman yang punya startup, mungkin bisa dilihat apakah memang hasil ataupun karya dari teman-teman ini bisa dilindungi patennya atau enggak gitu. Nah, ini silakan diambil alih oleh Mbak Rena. Oke, untuk aku lanjutin ya, Rea. Iya, silakan. Jadi kita masuk ke bagian apa sih yang dilindungi sama paten dari startupnya itu. Yang pertama itu program komputernya atau aplikasi yang dimiliki oleh startup. Tapi nggak semuanya program komputer bisa dipatenkan. Ada beberapa persyaratan program komputer yang bisa dipatenkan, yaitu adalah program komputer yang memiliki efek teknis dan fungsi yang menghasilkan penyelesaian masalah, baik yang berwujud ataupun yang tidak berwujud. Tapi apabila program komputer itu hanya berisi program aja nih, Rey, nggak ada efek-efek yang memberikan ide lebih lanjutnya, itu kita masukinnya ke hak cipta. Jadi khusus buat yang patennya itu adalah program komputer yang menghasilkan efek teknis berkelanjutannya. Dan yang kedua, objek yang bisa dilindungi adalah metode bisnis yang menggunakan teknologi. Oke, kita lanjut ya, Rey. Iya. Tapi tadi kan ada beberapa startup yang udah daftar patennya di Indonesia, cuma dari data yang kita dapat di pangkalan data KI itu ternyata masih sedikit startup yang sudah daftar patennya. Karena apa? Ada beberapa tantangannya nih dari si startupnya itu. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman mengenai KI. Makanya itu kita berusaha sosialisasi supaya generasi-generasi yang sekarang ini lebih melek KI. Ya. Yang kedua, pola pikir masyarakat terhadap pendaftaran hak paten yang sulit. Ya, kita kan mikirnya daftar paten, aduh nanti bersulit-sulit nih, persyaratannya ribet, biayanya mahal. Padahal sekarang ini pendaftaran paten itu bisa online. Jadi
lebih gampang yang sekarang sih pendaftarannya. Nah, yang ketiga itu menunggu dan melihat apakah produk mereka itu dapat diterima masyarakat atau tidak. Jadi mereka itu lebih milih, nanti dulu deh ngajuinnya, ajuin patennya, daftar patennya nanti aja kalau produk kita ternyata diterima. Jadi dinanti-nantiin dulu nih daftarnya. Padahal paten itu kan sistem pendaftarannya first to file. Jadi siapa yang dia yang daftar, dia yang dapat patennya. Jadi mendingan sih sebelum produk itu terkenal sudah dipatenkan duluan. Yang keempat, pandangan negatif atau istilahnya pelit atas pendaftaran paten. Banyak juga nih orang-orang di daerah itu yang mikirnya, kok produk gitu aja dipatenin sih, berarti saya nggak boleh pakai produk kamu dong, pelit banget. Nah, sebenarnya cuitan-cuitan yang negatif itu sih harusnya diabaikan karena lebih banyak sisi positif pendaftaran paten daripada pandangan negatif dari orang-orang. Nah, yang ketiga yang paling sering jadi tantangan itu adalah proses drafting paten. Karena salah satu persyaratan pendaftaran paten itu kan kita harus punya deskripsi lengkap. Nah, si pemohonnya ini atau inventornya ini suka kesulitan gimana sih cara drafting paten yang bagus supaya sesuai sama undang-undang paten. Nah, biasanya itu mereka yang agak kesulitan untuk proses drafting paten bisa dibantu sama Kita. ya, sama lembaga-lembaga hukum yang biasanya menangani KI. Nah, lanjut ke pentingnya perlindungan paten bagi startup. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya sama Rehan, kalau misalnya paten itu punya hak eksklusif. Jadi si pihak yang mendaftarkan paten itu udah pasti mereka punya izinnya untuk menggunakan produk atau proses yang dipatenkan. Yang kedua, nilai ekonomi. Jadi paten yang sudah terdaftar itu bisa dijadikan pinjaman, jaminan untuk pinjaman atau sebagai aset yang bisa diperjualbelikan. Yang ketiga adalah keunggulan kompetitif. Jadi dengan punyanya paten itu mereka punya kayak gelar baru untuk diri dia sendiri yang bisa di show ke kompetitor-kompetitornya. Nah, yang keempat mendorong inovasi. Jadi semakin banyak paten yang didaftarkan, semakin banyak juga inventor pada berlomba-lomba untuk mendaftarkan patennya. Lanjut, yang kelima alat pemasaran yang kuat. Iya, itu salah satu pentingnya paten. Jadi kalau kita punya paten, kita punya label khusus. Produk kita sudah terdaftar nih patennya, otomatis nilai jualnya nambah dan alat itu termasuk salah satu alat pemasaran yang kuat. Yang ketiga, selanjutnya persaingan usaha yang sehat. Ya betul. Kalau misalnya kita punya paten, otomatis kita aman dari pelanggaran-pelanggaran paten karena punya kita sendiri aja udah terdaftar, kita nggak pakai produk orang lain. Selanjutnya adalah menghindarkan perusahaan dari penuntutan hukum dan kerugian. Nah, ini tadi menyambung ke sistem first to file-nya. Jadi, untuk mencegah adanya tuntutan di lain hari, kalau kita daftar paten di awal, itu udah aman. Iya, betul. Aman dari tuntutan dari produk-produk lainnya yang nantinya mungkin aja meniru ya, Rea. Lanjut tentang perlindungan paten nasional. Tadi udah dijelaskan kalau di paten itu acuan landasan hukumnya itu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Jadi invensi itu harus mempunyai persyaratan kebaruan, langkah inventif. Langkah inventif itu maksudnya pengembangan dari produk atau proses yang sudah ada. Yang ketiga harus dapat diterapkan dalam industri dan harus diajukan ke Dirjen KI di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan harus berisi deskripsi yang lengkap. Nah, deskripsinya itu yang tadi kita bahas tentang drafting paten, iya. Ada deskripsinya. Yang penting itu klaimnya sama abstraknya. Oke. Nah, kalau tahapan pengajuan paten, tahap yang pertama itu pendaftaran atau formalitasnya. Jadi kita menyerahkan deskripsi beserta dokumen-dokumen formalitas. Nanti jika udah lengkap, bisa diajukan semua itu, lewat online semuanya. Lewat DJKI? Iya, lewat website DJKI. Nanti kalau sudah lengkap semua persyaratan formalitasnya, kita dikasih notif atau surat pemberitahuan kelengkapan sudah terpenuhi. Nanti dalam jangka waktu berikutnya akan diumumkan. Nah, setelah pengumuman paten, baru masuk ke pemeriksaan substantif. Nanti di pemeriksaan substantif itu akan diperiksa apakah
si permohonan patennya ini memenuhi 3 persyaratan itu. Kalau misalnya udah lengkap, ternyata patennya baru, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, baru akan diberi paten oleh Dirjen KI, dan masa berlakunya paten itu 20 tahun untuk paten biasa atau 10 tahun untuk paten sederhana. Nah, kalau setelah mungkin menambahkan sedikit, kalau misalnya sudah habis masa waktu 20 tahun dan 10 tahun itu, nanti dia bisa digunakan oleh semua orang ya. Iya. Itu dia paten itu sudah tidak lagi, hak eksklusif dari paten itu sudah berhenti. Iya. Jadi kita masih bisa tuh pakai teknologi-teknologi yang sebenarnya sudah dilindungi sebelumnya. Iya. Jadi udah jadi public domain, udah punya Udah semuanya, jadi karena domain, paten itu nggak bisa diperpanjang. ya, itu salah 20 satu atau ini 10 ya, tahun 10 aja. tahun. Jadi juga untuk memacu inventor-inventor lain lebih berkembang, nggak Iya, pakai yang teknologi itu aja. Iya, mengingat juga tadi seperti yang disebutkan oleh moderator bahwa sekarang tuh teknologi udah terus-menerus maju gitu. Jadi karena perkembangannya sudah terus maju, jadi paten pun juga tidak bisa lebih dari 20 tahun ataupun dari 10 Ya, tahun gitu. Biar teman-teman terus akan ada teknologi baru. Bahkan kalau sekarang tidak harus nunggu 20 tahun lagi gitu. Kita menemukan teknologi baru bisa bahkan dalam beberapa hari gitu. Jadi untuk paten ini sendiri harus digarisbawahi dalam waktu 20 tahun sudah menjadi public domain gitu. Next, tentang perlindungan paten internasional. Jadi perlindungan paten itu didaftarkan bukan aja secara nasional, tapi juga secara internasional. Apa sih perbedaannya kalau pengajuan paten internasional? Yang pertama adalah perbedaan sistem hukum suatu negara. Jadi setiap negara itu punya peraturan masing-masing. Mungkin pendaftaran paten di Indonesia jelas beda sama peraturan pengajuan paten di Amerika, di Australia, atau di Eropa. Jadi tantangan utamanya adalah memahami persyaratan hukum paten yang berlaku di setiap negara yang dituju. Persyaratan pendaftarannya, proses pemeriksaan dan perlindungan paten dapat bervariasi secara signifikan dan membutuhkan pemahaman mendalam agar paten dapat diberikan perlindungan yang efektif. Yang kedua, perbedaan bahasa dan tafsiran hukumnya. Karena beda tempat, beda bahasa, beda penafsiran juga. Jadi, kalaupun kita mengajukan ada inventor lain mengajukan paten di Indonesia, itu harus benar-benar diperhatiin bahasanya, karena pengalihan bahasa itu bisa jadi arti yang berbeda di sini. Nah, jadi harus hati-hati ya dengan masalah perbedaan bahasa ya, itu. Betul banget. Yang ketiga, penemuan prior art. Prior art itu penemuan sebelumnya. Jadi proses pengajuan paten memerlukan pengungkapan teknologi secara terperinci. Ini berarti bahwa penemuan tersebut dapat diakses oleh pihak lain. Jadi ada risiko bahwa orang lain dapat menggunakan informasi yang diungkapkan untuk mengklaim penemuan serupa atau menghambat pendaftaran paten. Oleh karena itu penting untuk menjaga kerahasiaan sebanyak mungkin sebelum pengajuan paten. Nah, itu kayak batasan sih, Rey. Jadi dokumen permohonan sebelumnya atau invensi sebelumnya kita ada batas waktunya. Kapan sih kita bisa mengajukan paten itu secara internasional sebelum kita terbatasi sama si penemuan sebelumnya. Oke. Ya, Jadi memang harus hati-hati harus juga ya. cepet-cepetan juga jadinya beruber-uberan sama penemuan sebelumnya. Yang keempat, pelanggaran hak paten. Jadi meskipun telah diberikan perlindungan paten, tapi ada baiknya juga tetap dijaga sih, mau dari nasional, di tingkat nasional maupun internasional, agar tidak terjadi pelanggaran paten. Bagaimana strategi dalam melindungi paten di pasar global? Ya, jadi strategi kita nih untuk melindungi paten kita itu apa? Pertama, melakukan penelusuran paten. Jadi sebelum kita mengajukan paten, langkah pertama yang kita harus lakukan itu penelusuran, searching. Ya. Searching paten kita itu sama nggak sih sama paten orang lain atau enggak? Ternyata mirip-mirip nih, kita cari perbedaannya apa yang menguatkan kalau paten kita itu atau penemuan kita itu lebih baru daripada invensi sebelumnya. Makanya sebenarnya searching itu penting sekali. Signifikan banget. Yang kedua, pengajuan paten secara internasional. Jadi untuk mendapatkan perlindungan secara internasional, ada baiknya sih didaftarkan juga secara internasional. Jadi di negara manapun terlindungi. Oh ya, jadi karena ini tadi mungkin belum diinformasiin bahwa paten itu bersifat yurisdiksi gitu. Jadi didaftarkan Indonesia hanya didaftarkan berarti hanya dilindungi di Indonesia gitu. Jadi kalau teman-teman tiba-tiba mau buat bisnisnya di Amerika, berarti paten tersebut harus didaftarkan juga di Amerika. Betul.
seperti itu maksudnya. Jadi ada satu nih organisasinya namanya PCT, Patent Cooperation Treaty itu melakukan pendaftaran pertama secara internasional dan nanti akan ada negara-negara tujuan berikutnya. Jadi memudahkan si inventor Ya. untuk mengajukan ke negara-negara lainnya. Nah, ini lanjutannya mendaftarkan sistem paten nasional negara yang dituju. Jadi di masing-masing negara kita punya hak patennya, nggak cuma di Indonesia aja, jadi di negara lain juga terlindungi. Yang keempat, mempertimbangkan paten regional. Beberapa wilayah memiliki sistem paten regional seperti di Eropa, di Afrika. Nah, mereka itu melalui sistem ini pemohon dapat mengajukan satu aplikasi paten untuk melindungi penemuan mereka di beberapa negara. Jadi kumpulan negara regional misalnya di Eropa atau di Afrika itu sudah mencakup beberapa negara. Nah, yang perlu diperhatikan juga adalah batas waktu dan biayanya, karena itu kita berkejar dengan deadline supaya nggak terambil oleh pihak lain, jadi first to file, buru-buru daftar ya. Yang keempat, untuk mempermudah supaya deadline-nya nggak terlewat, biayanya bisa dibajetin dari awal, dan proses drafting patennya lebih lancar, gitu ya. Jadi gunakan pelayanan hukum seperti ambasador guys. Nah, itu tadi semua materi yang bisa kita sampaikan pada hari ini, dan juga mohon untuk dicatat teman-teman, tadi itu adalah hanya general information terkait dengan paten dan juga bukan merupakan nasihat hukum. Jadi buat teman-teman yang memang kira-kira merasa butuh nih advice terkait dengan patennya atau mereknya, khususnya dengan patennya ya, karena malam ini kita bahas paten, itu bisa langsung dikomunikasikan dengan konsultan KI-nya, atau bisa komunikasi langsung sama kita, sama Rena gitu. Jadi nanti bisa kita bantu untuk jawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman gitu. Tapi itu tadi adalah materi yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh nanti di session Q&A. Mungkin itu aja, mungkin bisa dikembalikan lagi ke moderator